wabarakatuh. Berucap syukur atas karunia Allah Tuhan Yang Maha Esa, acara hari ini tentang jelita religi dakwah tentunya digelar oleh pemerintah Provinsi Riau sempena dengan Tahun Baru Islam dan juga memperingati hari ulang tahun Provinsi Riau ke-64 tahun tentunya. Dan program yang digagas oleh pemerintah Provinsi Riau diinisiasi oleh beberapa dinas dari pemerintah Provinsi Riau akan kami gelar hingga siang nantinya, yang sudah mempersiapkan beberapa ustadz dari dunia pendidikan dari kabupaten kota. Baik hadirin, tentunya nanti akan ada sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Zul Ikram MPD. Namun sebelumnya acara akan dibuka resmi oleh pemerintah Provinsi Riau. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Ibu Dr. Hajar Rahima Erna MSI. Kami jemput dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya pada hari Jumat yang barokah ini kita sehat walafiat meskipun corona sebagai ujian mungkin bagi kehidupan kita masih ada yang. Namun demikian kita harus kuat, latahjan, nggak boleh sedih, berpikir positif. Dan hari ini para ustadz kita, narasumber kita akan memberi tausiah untuk siraman rohani kita yang memang menjadi program kerja jendela literasi dan inspirasi kita. Sempena dengan ulang tahun Islam ya, menyambut tahun baru Islam. Kemudian memang kegiatan kami di Dinas Perpustakaan setiap Jumat mengadakan pengajian siraman rohani tentunya. Yang sama-sama kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Pak Zul Ikram beserta jajaran, Pak Kepala Dinas Kominfo, rekan-rekan Kepala OPD yang bergabung, kemudian pejabat struktural, fungsional, tim kelas Kominfo, Ibu Elmi Gurita, Mas Tri, beserta tim, Bunda Rozi, Umi Rizda, kawan kami, Bunda Hera, psikologi, Pirom Genre, Bapak Ibu Kepala Sekolah, terutama yang kami terima kasih para ustadz kami, Pak ya, baik itu dari Dumai, kemudian dari beberapa SMA tadi, dan hadirin staf kami semua, para peserta tausiah kita pada pagi hari ini yang berbahagia. Kita senantiasa bersyukur ya masih bisa bersama-sama sampai dengan hari ini. Nanti kita sudah tidak sabar untuk senantiasa menyirami dan supaya hidup kita berkah, minimal seminggu sekali, meskipun tiap hari saya yakin ada pengajiannya di TV mulai dari subuh, dan apalagi Jumat ya, sangat besar pahalanya. Di sini pada pagi ini memang spesial religi dakwah kita, ada Ustadz Mardianto. Selamat pagi Ustadz, terima kasih. SMKN Dumai, kemudian Ustadz Nurdin dari SMA 7, Ustadz Balo Siregar SMA 14, Ustadz Gohang SMA 5. Wah, luar biasa ini ya. Ini suatu momen spesial ya. Mari yang tidak terlalu sibuk beraktivitas, meskipun ada yang work from home dengan kesibukan yang padat, work from office, bukan artinya kita berleha-leha. Kita harus berjuang
keluar dari semua ujian ini yang menghantam kita dari segala sisi. Dan disinilah kita akan perkuat iman kita, ya. Nanti siang kita perkuat batin kita, kejiwaan kita. Hari Minggu ada lagi cerita kesehatan, gaya hidup sehat. Kemudian ada kita perkuat lagi ekonomi kita. Jadi dari segala sisi kita coba masih tetap kuat, karena itu akan mempengaruhi imun kita, kekebalan kita. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga ini berkah. Kita baca sama-sama Al-Fatihah dalam hati. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma amin. Semoga kami ya Allah bisa kuat, tidak sedih, bisa diisi batin kami, lebih kuat iman kami. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong Ustadz, tolong Allah, bagaimana berikan kami kekuatan agar COVID-19 ini segera pergi dari kita semua. Karena kita sudah sangat lama diuji oleh Allah, dari segala sisi kami mohon ampun ya Allah. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, juga teman-teman dari dunia pendidikan, siswa-siswi. Selamat datang pada program spesial Jelita Religi Dakwah untuk hari ini yang ditaja spesial pada hari Jumat ini. Namun saya tidak sendiri, tentunya ada Ananda atau siswa yang akan juga memandu jalannya religi dakwah. Ada Florentina. Kami akan dibantu oleh Florentina. Floren. Iya, Kak. Assalamualaikum. Silakan, Floren. Baik, terima kasih Kak Tri yang sudah membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya adalah sambutan khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Zul Ikram MPD. Pada Bapak kami persilahkan. Baik, mungkin kita Floren. Iya, Kak. Ya, mungkin kita sambil menunggu jadwal Pak Zul Ikram, beliau sedang ada kesibukan, nanti akan masuk pada virtual kita. Mungkin langsung saja kita akan sambut penampilan untuk tausiah pada Ustadz kita pertama. Mungkin kita sapa Ustadz Merdianto dari Dumai. Pak Merdianto, apakah sudah hadir di Zoom kami? Kita sapa. Assalamualaikum Pak Merdianto. Atau kita sapa beberapa Ustadz yang sudah kita jadwalkan. Floren, bisa disebutkan ya, Ustadz Nurdin dari SMA Negeri 7 Pekanbaru, ada Ustadz Balo Siregar dari SMA Negeri 14 Pekanbaru, ada Ustadz Samsur Rizal SMA Negeri 5 Pekanbaru, Kak. Baik, mohon izin jika ada Ustadz dari nama-nama yang disebutkan tadi, kami akan sapa terlebih dahulu. Jika ada Ustadz yang sudah standby dari SMA 7, Pak Nurdin, Assalamualaikum. Pak Balo Siregar, kemudian Pak Merdianto. Pak Ustadz Safrizal, mohon izin jika sudah hadir, mohon diinformasikan. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah nama sekolahnya disebutkan tadi, mohon izin diinformasikan kepada Ustadz-Ustadz yang tadi sudah kita jadwalkan dan sudah terregistrasi menjadi penceramah kita pada tausiah spesial memperingati hari Tahun Baru Islam dan juga sempena Hari Ulang Tahun Provinsi Riau. Kami mohon kesediaan untuk Bapak Ibu ataupun keluarga besar SMA yang sudah ditunjuk sebagai pengisi tausiah pada hari ini, mohon mengkonfirmasi kembali Ustadznya. Baik, kami sedang mendapatkan konfirmasi Ustadz Merdianto sedang proses memasuki ruang
Baik, Foren mohon dicek untuk membantu memperlancar acara. Diingatkan jika ada Ustadz yang sudah hadir, mohon diinformasikan. Mohon kesediaan untuk Ustadz-Ustadz yang sudah kita sebutkan, Ustadz Merdianto, Ustadz Nurdin, Balo. Ustadz Balo Siregar, dan Ustadz Samsyur Rizal, Kak Tri. Oke, baik. Baik, buat teman-teman di RCC, mohon dibantu apakah sudah bergabung Ustadz-Ustadz yang sudah kita jadwalkan akan mengisi tausiah kita pada hari ini. Oke, baik. Kalau belum Pak Khairiansah, silakan Pak Khairi. Pak Khairi. Sambil menunggu. Kita Baik, mulai Pak. doa bersama aja dulu. Baik, Pak Khairi, mohon dapat juga membimbing doa bersama sebelum kita juga tersambung dengan Ustadz lainnya. Kami persilakan, Bapak Karena Khairi. kita banyak yang kena COVID, ya musibah. Ya. Baik, silakan Pak Khairi. Pak Nurdin, jika sudah ada di Zoom, mohon diinformasikan Ustadz Nurdin dan juga Ustadz Balo Siregar serta Bapak Samsur Rizal. Sekali lagi, Ustadz Samsur Rizal, Ustadz Nurdin, dan Ustadz Balo dan juga Ustadz Merdianto. Izin Tri, Ustadz Nurdinnya sudah masuk. Iya. Baiklah Kak Tri, sepertinya Ustadz Nurdin sudah masuk. Oke, baik. Assalamualaikum Ustadz Nurdin. Assalamualaikum Ustadz Nurdin, SMA Negeri 7. Waalaikumsalam Pak Tri. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di ruang virtual kita langsung akan diisi tausiah pertama kita dari gelaran hari ini, Jelita Religi, akan diisi oleh pertama Ustadz Nurdin dari SMA Negeri 7. Ustadz Nurdin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Apa ini kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat mulia ini, di hari yang penuh dengan barokah ini, di tahun 1443 Hijriah ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Para ulama mengatakan bahwa posisi orang-orang yang beriman itu selalu beruntung. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya orang yang beriman sebelum tahun 1443 Hijriah, maka artinya dia dalam keadaan beruntung. Umurnya untuk berbuat dosa sudah terputus. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai ke tahun 1443 Hijriah ini, maka kita dalam keadaan beruntung. Allah masih memberikan kita kesempatan waktu untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mumpung pada hari ini Allah masih memberikan kita sisa-sisa umur ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu besok atau lusa Allah sudah mencabut nyawa kita. Siapa tahu dan siapa menduga orang sudah menyolatkan kita. Mumpung pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita syukuri yang kedua, yaitu kita menjadi orang-orang pilihan pada hari ini. Jutaan orang ada hidup di dunia ini, kitalah menjadi orang-orang pilihan. Kenapa? Mayyuridillaha khairat yufaqahu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, yufaqahu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia kepada agama. Perkumpulan yang kita laksanakan pada hari ini adalah suatu wujud untuk menggapai tafaqahu fiddin, untuk memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pada akhirnya nanti kita akan mengenal Allah. Kita akan dekat kepada Allah. Kita mempunyai ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan ke ruhaniyah junjungan Nabi besar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kita. Kita adalah umat yang beruntung. Kenapa saya katakan demikian? Pernah Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, jika Nabi akhir zaman itu belum ada, maka akulah. Jadikanlah aku menjadi Nabi akhir zaman, kata Nabi Musa. Apa kata Allah? Wahai Musa, Nabi akhir zaman itu sudah ada. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Nabi akhir zaman itu sudah ada, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu ya Allah, jadikan aku menjadi umat, salah satu umat dari Nabi akhir zaman. Nabi Musa menginginkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tanpa meminta Allah jadikan kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Ini adalah kebanggaan yang diberikan Allah kepada kita. Dia ke sana. Dia ke tempat dia. Ya, dia sana dia. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustadz, ada Ustadz Mardianto. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah ya. Baiklah. Sehat walafiat. Jika kita berbicara masalah awal tahun, kita mesti akan berbicara masalah akhir tahun. Akhir tahun adalah momentum bagi kita untuk mengevaluasi diri. Akhir tahun merupakan perhitungan, memperhitungkan apa yang kita lakukan selama tahun yang lalu. Hidup ini penuh dengan perhitungan. Tidak semua perhitungan bisa dihitung. Dan tidak semua perhitungan bisa diperhitungkan. Sebelum kita melaksanakan sesuatu, maka terlebih dahulu kita harus memperhitungkannya. Agar apa? Agar meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Banyak di antara kita saat sekarang ini mau berbuat semaunya tanpa
mempertimbangkan tanpa memperhitungkannya terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Banyak yang frustasi. Apalagi di masa pandemi ini, ada yang bunuh diri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Allah tidak adil, angkat tidak adilnya engkau ya Allah ketika seseorang mendapatkan musibah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita mengatakan Allah tidak adil. Jika pada detik ini juga Allah menjatuhkan keadilannya, maka tidak akan satu pun di antara kita bisa hidup pada kesempatan ini. Tidak akan satu pun di antara kita bisa bertahan pada saat sekarang ini. Coba kita lihat betapa banyaknya tiap hari kita melakukan dosa, melanggar perintah-perintah Allah. Allah tidak jatuhkan azab, Allah tidak langsung hukum. Allah tunggu dulu masa kita bertobat. Allah tunggu dulu masa kita insaf. Allah sangat sayang kepada kita. Allah tidak ingin kita masuk ke dalam neraka. Allah sangat cinta kepada diri kita. Tetapi sayang, terkadang kita tidak cinta kepada diri kita. Kita tidak sayang kepada diri kita. Kita biarkan diri kita terbalut oleh noda dan dosa. Tanpa mengingat, tanpa pernah berpikir kapan kita akan bertobat. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir tahun adalah momentum untuk kita mengevaluasi diri kita. Coba kita lihat di tahun yang lalu bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, bagaimana hubungan kita dengan saudara kita, bagaimana hubungan kita dengan kerabat-kerabat kita. Bagaimana sholat kita, apakah sudah khusyuk atau belum? Bagaimana puasa kita, apakah sudah karena Allah atau belum? Dilaksanakan, di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan? Kita harus evaluasi. Kita evaluasi, kita cari-cari kesalahan kita. Allah berikan kita mulut ini kita gunakan untuk apa? Apakah untuk menyeru kepada Allah? Apakah untuk menggunjing orang? Apakah untuk berbuat dosa? Itu yang harus kita evaluasi. Allah berikan kita mata ini kita gunakan untuk apa? Allah berikan kita tangan, 1 tahun ini tangan ini kita gunakan untuk apa? Allah berikan kita kaki, 1 tahun ini kita gunakan untuk apa? Itu yang perlu kita evaluasi. Terus kita cari kesalahan kita. Memang mencari kesalahan kita, mencari kesalahan diri sendiri itu sangat sulit. Berbeda dengan mencari kesalahan orang lain. Sekecil apapun kesalahan orang lain itu akan nampak di mata kita. Tetapi kesalahan kita sebesar apapun pasti akan ditutupi oleh sifat aku yang ada pada diri kita. Sifat egois yang ada pada diri kita. Sehingga muncul kesombongan yang ada di dalam diri kita. Sebesar apapun kesalahan kita, kita tutupi, kita cari alasan. Jika kita orang yang berilmu, kita jadikan ilmu kita untuk menutupi kesalahan kita. Jika kita seorang ustaz, kita carikan ayat-ayat Al-Quran untuk menutupi kesalahan kita. Kita carikan hadis untuk menutupi kesalahan kita. Na'udzubillah. Jika ini yang kita laksanakan pada hari ini, saudara-saudara, mencari kesalahan diri kita itu sangat sulit. Berbeda dengan mencari kesalahan orang lain. Ibaratkan ada orang yang ingusan dilemparkannya ke meja kita. Dilapkannya ke meja kita. Kita akan jijik dengan ingus itu. Kita akan marah. Kok di sini dilemparkan? Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita sakit, flu, ingusan, kita lemparkan ke baju kita. Kita gunakan baju kita untuk melap ingus kita. Apakah kita marah? Tidak. Apakah kita jijik dengan ingus itu? Tidak. Padahal ingus yang ada di meja dengan ingus yang ada di baju kita, kalau dimasukkan ke laboratorium, sama-sama ingus. Tetapi kok ingus yang ada di baju kita tidak marah, sedangkan yang ada di meja ingus orang kok marah kita.
Ini adalah analogi. Kesalahan orang lain akan mudah kita lihat. Kesalahan diri kita akan sulit kita lihat. Karena ada sifat aku yang tertanam di dalam diri kita. Akan kita tutupi kesalahan-kesalahan tersebut. Dengan cara apapun. Kalau kita punya harta, dengan harta kita tutupi kesalahan kita. Kalau kita punya ilmu, dengan ilmu kita tutupi kesalahan kita. Ini yang perlu kita perhatikan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan sesama umat muslim adalah saling mengingatkan. Mau mengingatkan dan diterima untuk diingatkan. Banyak orang yang pintar mengingatkan orang. Pintar mengingatkan orang, tetapi ketika dia diingatkan, oh kamu juga seperti itu, kamu lebih parah lagi. Kalau seperti ini pikiran kita, siapa lagi yang pantas untuk mengingatkan kita? Siapa lagi orang yang bersih tanpa kesalahan untuk mengingatkan kita? Tidak ada. Rasulullah sudah meninggal. Siapa lagi yang pantas untuk mengingatkan kita? Jangan marah ketika kita diingatkan. Dan ada lagi sifat orang yang suka diingatkan orang. Tetapi ketika orang berbuat salah, dia tidak mau mengingatkan. Dia diam saja. Dan yang alangkah ironinya, yang alangkah sedihnya, orang-orang yang di sekitar kita ketika kita berbuat salah, kita tidak diingatkan. Kita punya istri kita tidak mengingatkan kita. Kita punya suami kita tidak mengingatkan kesalahan kita. Kita punya anak kita tidak mengingatkan kesalahan kita. Kita punya saudara kita tidak mengingatkan kita tentang kesalahan kita. Anak istri kita hanya meminta nafkah. Masalah halal atau haram itu masalah terakhir. Yang penting ada nafkah. Alangkah sedihnya orang-orang yang seperti ini, saudara-saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Imam Al-Ghazali, ketika orang sudah seperti ini, orang yang tidak peduli dengan kita berbuat salah, ya terserah kamu. Ada satu jalan lagi yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali. Apa itu? Lihatlah kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita dari musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita memberikan waktunya untuk mencari kesalahan-kesalahan kita, mensubsidikan waktunya untuk kita untuk mencari kesalahan-kesalahan kita. Jangan marah. Dia subsidikan waktunya secara gratis, tanpa dibayar, mencari kesalahan-kesalahan kita. Dari situlah kita mengintrospeksi diri kita. Oh, saya seperti ini, kekurangan saya seperti ini. Dari musuh-musuh kita. Jangan marah ketika kita dinasehati. Imam Al-Ghazali memberikan analogi kepada kita mengenai nasihat. Ketika kita duduk menempellah kalajengking di tubuh kita, dan batang kaum kita ditampar dengan sekuat-kuatnya, lalu tercampak itu kalajengking dan mati. Apakah orang yang ditampar itu marah? Tidak. Karena kalau sempat tidak ditampar oleh kawan kita itu, maka akan digigit oleh kalajengking. Itu masalah kalajengking. Bagaimana dengan masalah neraka? Masalah dosa. Itu lebih penting daripada kalajengking yang tadi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan kita sudah introspeksi diri kita, oh kekurangan saya ini, oh kesalahan saya ini, kita sudah tahu kesalahan kita, maka datanglah tahun baru. Tahun baru itu adalah tahun yang penuh dengan harapan. Jangan pernah mengatakan tahun baru kalau kita tak punya harapan. Jangan pernah mengatakan tahun baru kalau kita tak punya cita-cita. Jangan pernah mengatakan tahun baru jika kita tidak mau berubah. Jika kita tidak mau berubah. Berangkat dari kesalahan-kesalahan kita, maka akan timbul harapan-harapan yang muncul kepada kita.
Dari harapan-harapan itu akan ada tindakan-tindakan. Jadi di tahun baru ini kita mulai dari mana? Setelah kita tadi di tahun yang lama kita sudah menintrospeksi diri, oh diri saya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Di tahun baru ini kita mulai dari niat. Kita mulai dari niat. Segala sesuatu bergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat, itu hadis yang sering terus kita ulang-ulang. Kemudian apa? Kita buat rencana-rencana untuk masa depan. Oh, kekurangan saya ini. Sholat saya masih bolong-bolong. Oh ya, saya akan memperbaikinya. Hubungan saya dengan orang tua seperti ini. Saya akan memperbaikinya. Hubungan saya dengan Allah seperti ini. Saya akan memperbaikinya. Hubungan saya dengan tetangga seperti ini. Saya akan memperbaikinya. Itu adalah tahun baru. Jangan pernah mengatakan tahun baru kalau kita tidak punya cita-cita. Kalau kita tidak punya harapan. Jika kita tidak mau berubah. Ini yang perlu kita tanamkan para pendengar yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi sumbangan moral dalam rangka menuju hidup yang lebih baik lagi. Hadza wabillahi at-taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nurdin. Sebaiknya, Ibu Kepala Dinas, Ayah, Bunda, dan kawan-kawan dunia pendidikan, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Samsur Rizal dari SMA Negeri 5 Pekanbaru. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Apakah Ustadz Samsur Rizal sudah hadir? Dia dari orang itu linknya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Ustadz kami silahkan. Videonya, oke. Video, muter kamera. Oke Pak, silakan Pak. Ya, pokok-pokok Rip. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, rekam aja langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah wa salawatu ala rasulillah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murawaman katsiran wasa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad qata'a ajrahu ila Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para pendengar yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tahun baru hijrah ataupun hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa besar yang terjadi pada diri Rasul dan para sahabat.
peristiwa yang penuh dengan linangan air mata, peristiwa yang penuh dengan cucuran keringat, bahkan darah, bahkan mempertaruhkan nyawa. Sesuatu yang sangat berat untuk Nabi lakukan sesungguhnya. Kenapa berat? Karena Nabi Muhammad adalah putra Mekah, lahir di Mekah, ibunya orang Mekah, ayahnya orang Mekah, keluarganya semua ada di Mekah. Lalu harus hijrah meninggalkan kota tempat kelahirannya itu. Sungguh sesuatu yang berat sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi kenapa Nabi lakukan itu hijrah? Paling tidak ada dua jawaban kenapa Nabi melakukan hijrah yang berat itu. Yang pertama, Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah karena itu adalah perintah Allah. Kalau Allah yang sudah perintah, tak ada satupun yang bisa menghalangi perintah Allah. Siapa yang mendahulukan perintah Allah atas keinginan dirinya sendiri, maka kebahagiaan menanti di hadapannya. Maka sampai di perbatasan Nabi turun dari unta, lalu Nabi melambaikan tangan ke kota Mekah, melambaikan ke Ka'bah. Wahai kota Mekah, tempat di situ ada Ka'bah. Sungguh aku berpisah dengan, tapi satu saat nanti aku kembali ke tempatmu, menemuimu. Nangis Rasulullah. Kenapa? Tidak sanggup dia melakukannya. Tapi ini perintah Allah. Yang namanya perintah Allah mesti wajib untuk kita lakukan dan meninggalkan sesuatu keinginan diri kita sendiri. Siapa bilang Nabi Ibrahim sanggup menyembelih anaknya Ismail? Tidak sanggup Nabi Ibrahim menyembelih anaknya itu Ismail. Tapi ini perintah Allah. Yang namanya perintah Allah mesti dilakukan. Wahai ayah, kata Ismail, tolong ikat tangan dan kaki saya. Diikatlah oleh Ibrahim ketika itu, menangis bercucuran air mata Nabi Ibrahim. Tapi tetap lakukan, nah ini perintah Allah. Ayah, tutup muka saya. Ditutup oleh Nabi Ibrahim muka Ismail. Nangis Nabi Ibrahim. Berat untuk melakukan, tapi ini perintah Allah. Wahai ayah, tajamkan pisau ayah, lepaskan baju saya. Siap sembelih. Ya abati if'al ma tu'maru. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Ini perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim memejamkan matanya. Dia gesekkan pisau yang sudah tajam itu. Tak sanggup Nabi Ibrahim menyaksikan sembelihannya itu Ismail. Maka dia pejam matanya sambil bertakbir kepada Allah. Maka begitu mata dibuka, kebahagiaan menanti di hadapannya. Apa itu kebahagiaan? Ternyata yang dia sembelih adalah kibas besar diganti oleh Allah. Dan Ismail ternyata Allah selamatkan. Kebahagiaan yang luar biasa. Ibu-ibu mana yang tak berlinang air matanya? Bapak-bapak mana yang tak akan bersedih ketika menyaksikan anaknya yang diantar ke pondok pesantren, lalu ditinggalkan, melambaikan tangan, dibawa oleh kakak seniornya menuju ke asrama. Begitu pulang ke rumah, kita lihat ada bantal gulingnya, kita lihat ada kasurnya, kita lihat ada bajunya yang tergantung, kita lihat ada mainannya. Siapa yang tak akan bersedih? Tapi ini adalah perintah Allah. Sekali lagi, siapa yang mendahulukan perintah Allah atas keinginan dirinya sendiri, maka kebahagiaan akan menanti di hadapannya. Menangis di dunia biasa, tapi besok menangis di yaumil akhir melihat anak kita disiksa dalam neraka, ini yang membuat sedih yang tak pernah habisnya. Bapak Ibu, para pendengar yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Nabi Muhammad SAW di Madinah, ternyata kebahagiaan itu menanti di hadapan, disambut oleh khalayak ramai. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Ini alasan pertama kenapa Nabi Muhammad melakukan hijrah yang sangat berat. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad hijrah? Menyelamatkan akidah. Akidah itu adalah sesuatu yang membuat sebuah kemuliaan.
Kekayaan bagus, kekuasaan bagus. Tapi sejarah membuktikan orang yang paling berkuasa sepanjang sejarah namanya Fir'aun. Tapi sampai hari ini, Fir'aun adalah manusia yang hina. Apa buktinya Ustaz? Tak ada orang hari ini buat nama anaknya Fir'aun. Tak ada orang yang mau menerima menantunya kalau namanya Fir'aun. Saya mau lamar anak ibu. Ya, nama kamu siapa nak? Fir'aun. Nah, jadi ditolak. Kenapa? Fir'aun adalah yang hina. Yang kedua, orang terkaya sepanjang sejarah. Namanya Qarun. Siapa yang tak tahu dengan Qarun? Sampai hari ini kalau ketemu ada emas sebesar tinju di belakang rumah. Atau ketemu di dalam sungai. Orang bilang harta Qarun. Padahal Qarun tidak pernah tinggal di Pekanbaru. Begitu kayanya Qarun. Tapi Qarun dan Fir'aun sama-sama orang yang hina. Kenapa hina? Apakah kurang cerdas? Oh, Fir'aun cerdas sekali. Dia membangun terowongan Suez, menyatukan dua laut, merah dan biru. Itu Fir'aun yang rintis yang seperti itu. Tapi kenapa hina? Karena tak ada iman di hatinya. Itulah masalah sesungguhnya. Kalau ada iman di hatinya, maka inna akramakum innallahi atqakum, maka dia pasti menjadi manusia mulia. Tapi karena tidak ada iman, Qarun dan Fir'aun menjadi manusia yang hina. Di tempat manapun kita berada, di lokasi manapun kita bekerja, kalau itu akan merusak iman dan akidah kita, maka lebih baik kita hijrahlah ke tempat yang lain. Hijrah. Kita harus tahu kenapa sebenarnya kaum kafir Quraisy tidak mau menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umpamanya dakwah Ustaz Samsurijal tidak terima, itu biasa. Kenapa biasa? Karena kita manusia biasa dan banyak kelemahan dan kekurangan. Tapi Nabi Muhammad sampai-sampai Abu Lahab pun tak berani mengatakan Nabi Muhammad itu seorang pembohong. Tak berani dia mengatakan. Ketika Nabi Muhammad mengumpulkan mereka dekat Bukit Safa, Nabi Muhammad berpidato, wahai saudara-saudara, wahai saudara-saudaraku, kalau kukatakan di belakang ini ada musuh yang akan menyerang kita, kalian semuanya percaya? Percaya! Mereka semua menjawab percaya. Kalau begitu, kata Rasulullah SAW, percayalah bahwa Tuhan kita Allah dan aku Muhammad adalah utusannya. Maka berdirilah ketika itu Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Tabatkah ya Muhammad? Celaka kau ya Muhammad. Dia tidak mengatakan pembohong kau Muhammad. Tidak. Dia mengatakan celaka kau Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad memang tidak pernah bohong sejak kecil sampai matinya. Jujur. Tapi kenapa kafir Quraisy tidak mau menerima dakwah Rasulullah? Sekurang-kurangnya ada 5 alasan kenapa kafir Quraisy tak mau menerima dakwah. Yang pertama yaitu fanatik buta. Orang kafir Quraisy kalau ditanya kepada Abu Jahal, siapa yang menciptakan langit? Dia jawab Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Dia jawab Allah. Siapa menghidupkan dan mematikan? Dia jawab Allah. Lalu kenapa kau tak mau menyembah Allah? Karena kami tak akan mau meninggalkan ajaran nenek moyang kami. Fanatik buta. Maka fanatik buta dalam Islam Nabi paling marah kalau orang itu fanatik buta. Kenapa marah Nabi dengan orang fanatik buta? Satu, fanatik buta itu menghilangkan akal sehat. Yang kedua, mematikan pikiran yang kritis. Yang ketiga, akan menganggap orang lain salah. Yang keempat, akan menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Dan yang kelima, bahkan menghalalkan darah sesama orang Islam. Bukankah Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat Nabi? Bukankah Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi juga sahabat Nabi? Abdurrahman hafal Al-Quran 30 juz. Hafal ratusan ribu hadis. Setiap malam dia bertahajud kepada Allah. Setiap pagi dia sholat duha. Senin Kamis dia puasa sunat. Tapi kenapa Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi membunuh Ali,
membacok Ali dari belakang ketika Ali ingin menjadi imam waktu sholat subuh ketika itu. Dia bacok Ali di belakang, padahal dia berilmu, hafal Al-Quran, hafal jutaan ratusan ribu hadis. Dia setiap malam bertahajud kepada Allah, setiap pagi sholat duha. Senin Kamis dia berpuasa, tapi dia bunuh Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, saudara Nabi, sekaligus dia menjadi menantu Nabi, dan ketika itu dia menjadi khalifah ketika itu. Kenapa dia bunuh? Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, fanatik buta terhadap kelompoknya. Fanatik terhadap apa yang dia pahami dari kelompoknya. Sehingga kalau ada orang berbeda dari dia, dianggap sesat, kafir, bahkan halal darah. Ini yang terjadi. Maka Nabi pernah mengatakan, man mata wa bari'un min salas dakhala jannah. Kalau ada umat ini yang meninggal, kata Rasul, sebelum dia terbebas dari 3 persoalan, maka dia terhalang untuk masuk surga. Satu diantaranya ialah al-wulu, yaitu fanatik buta. Oleh sebab itu Islam tidak menginginkan kita fanatik buta. Supaya apa? Supaya ilmu tetap berkembang. Supaya pemahaman kita semakin bagus. Supaya apa? Ilmu kita semakin mendalam. Maka Islam tidak menginginkan kita. Oke, baik, sepertinya terganggu. Baik, Floren, berikutnya kita akan berikan kesempatan untuk Ustadz berikutnya, Ustadz Merdianto dari Kota Dumai. Kepada Ustadz Merdianto dari SMK Negeri 1 Dumai, kami silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, di sini hadir Dr. Hajah Rahimah Erna, Bu. Selamat bergabung, Bu. Mudah-mudahan sehat selalu, Bu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada ibu keluarga. Doanya Ustaz. Ya, kita pun pernah bersua, Bu, kemarin, Bu. Alhamdulillah saya sampai di perpustakaan. Nah, alhamdulillah. Kemudian yang kita hormati Ketua Kominfo nih, ada Bu Elmi Gurita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semua. Kita tidak lupa kepada Pak Tri Kominfo yang telah memberikan wadah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini, yang ikut hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, berkah hidup di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu pantun untuk saya dari Kota Dumai. Nah, kalau orang Melayu nih kalau tak pantun maka tak sah. 2, 3 kucing berlari, 1 kucing telanggo tiang. Izinkan saya memperkenalkan diri, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, pandai pantun semuanya. Nama saya Pak Merdianto atau dipanggil Ustadz Amir. Nah, saya alhamdulillah dengan Ustadz Nurdin, Ustadz Samsul Rizal, Ustadz Gohang, dan Ustadz Balu yang biasa aktif di pesantren Ramadan kelas Kominfo. Hari ini nampaknya luar biasa hadir semuanya. Salam untuk Ustadz. Ustadz, sebenarnya saya sebetulnya saya harus yang terakhir nih, memberikan kesimpulan aja. Segan saya dengan ustadz-ustadz besar nih, ustadz-ustadz kabir nih, segan saya.
Jadi tapi alhamdulillah diberikan kesempatan untuk nomor 3. Setelah Ustadz Syamsul Rizal, alhamdulillah Ustadz Syamsul Rizal memberikan sebuah luar biasa kepada kita. Ilmu yang diberikan Ustadz Nurdin juga berapi-api, membara-bara. Tapi kalau hari ini, pagi ini, saya ingin nanya cerita, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini yang diberikan oleh Ustadz, mudah-mudahan memberikan keberkahan, memberikan motivasi. 1443 Hijriah. Alhamdulillah, apa yang perlu kita ambil, apa yang perlu kita camkan dalam diri kita setelah 1443 Hijriah hadir bersama kita. Yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampai 1 Muharram 1443. Hari ini berapa banyak saudara kita yang duduk kemarin bersama-sama kita ngopi di kedai kopi, duduk bersama, kemudian teleponan bersama-sama, video call, tapi hari ini mereka telah tiada. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Hari ini kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat umur. Nikmat yang paling terbesar bagi kita adalah nikmat hidup. Berapa banyak orang hari ini mendambakan mereka ingin bertemu dengan 1 Muharram 1443, tetapi Allah tidak berikan. Allah panggil mereka dahulu. Hari ini kadang kita terkejut, apalagi kita tinggal di kota. Hari ini ambulan, setiap detik, setiap menit lewat terus ngingung, terus ambulan lewat. Mengingatkan kepada kita apa? Hari ini berapa banyak orang hari ini dibawa ke rumah sakit. Karena COVID, karena sakit. Hari ini Allah berikan kepada kita nikmat hidup, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup. Maka dengan nikmat hidup ini mari kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat. Berapa banyak saudara kita hari ini terbaring di rumah sakit. Hanya ketika azan maghrib terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Hanya terdengar kata hayya 'alas shalah, tetapi mereka tidak bisa datang ke masjid. Kenapa? Karena mereka terbaring di rumah sakit. Hari ini kita masih mendengarkan suara azan, kita bisa datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ke masjid. Ini luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat. Oleh karena itu dengan nikmat sehat ini mari kita gunakan sebaik-baiknya. Orang yang hari ini mendambakan nikmat sehat. Hari ini bersyukur kita, Bu. Allah berikan kita setelah bangun tidur, Allah berikan kita masih detak jantung kita masih berdegup lagi. Mata kita masih bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, hidung kita masih bisa mencium. Berapa banyak hari ini saudara kita, Bu, tidak bisa mencium bau. Tidak bisa merasakan nikmatnya sate Padang, tidak bisa merasa nikmatnya gulai kambing dan sebagainya. Kenapa? Karena hari ini karena kena COVID tak bisa merasakan manisnya gula, tidak bisa merasakan asinnya garam, tidak bisa. Kenapa? Karena mereka kena COVID. Hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat luar biasa hari ini, Bu. Nikmat luar biasa. Hari ini makan masih enak. Apapun yang datang depan kita masih kita nikmati. Kemudian hidung kita masih bisa mencium parfum, segala parfum masih bisa kita cium. Hari ini luar biasa Allah berikan kepada kita. Makanya dengan bersyukur hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat itu. La ista'azana rabbukum wa la in kafartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu bersyukur atas nikmat, aku tambahkan nikmatku. Tapi seandainya engkau kufur, maka inna azabi lasyadid, maka azabku sangat pedih. Karena hari ini bersyukur kita, masih Allah berikan kita hidup, masih Allah berikan kita nikmat kesehatan. Kemudian yang ketiga, nikmat kesempatan. Hari ini luar biasa partisipan 76 orang. Alhamdulillah luar biasa. Ini Allah berikan nikmat kepada kita silaturahmi hari ini. Silaturahmi, saling kenal mengenal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan silaturahmi ini sebagai
ibadah tercatat di ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah bersyukur apa? Tafakkur. Apa tafakkur? Muhasabah diri, introspeksi diri. 1442 sudah kita tinggalkan. Kita masuk 1443 Hijriah, maka introspeksi diri. Bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia? Hubungan Allah kita baik. Salat kita tak pernah tinggal, ibadah haji telah kita laksanakan, puasa tak pernah tinggal, puasa wajib tak pernah tinggal, puasa sunnah pun tak pernah tinggal. Tetapi ada satu ibadah kepada sesama manusia. Hablum minallah sudah baik kepada Allah, tetapi hablum minannas harus kita jaga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hari ini Bu, banyak di antara kita rajin ibadah, rajin sholat, tetapi dengan tetangga tak baik. Dengan saudara tak pernah tegur sapa. Maka 1443 ibadah kita harus baik kepada Allah dan ibadah kepada sesama manusia harus baik. Sesama makhluk. Sesama makhluk harus baik. Bukan hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan harus baik. Bagaimana kepada tumbuhan? Ibu ini paling suka sekarang ini nanam-nanam. Nanam-nanam, lengkaplah di depan rumah semuanya ada macam-macam tanaman. Harus baik juga hubungan kita kepada tanaman. Hari ini pandai kita menanam tapi tak pandai kita menyiram, sama juga. Tak baik juga kepada tumbuhan. Hari ini banyak orang pandai menanam tapi dibiarkan. Maka adab kepada tumbuhan tak baik. Kemudian kepada apa? Kepada hewan. Berapa ada dikisahkan tentang seorang tidak masuk surga karena apa? Dia membunuh kucing. Karena itu begitu juga kepada sesama manusia, dengan tetangga harus baik, apalagi tetangga susah. Kalau kita baik kepada tetangga, maka akan kuat rumah kita, Bu. Sehebat apapun rumah kita, ada pagar besi, kemudian di atasnya diletak lagi kaca. Kemudian rumah kita pakai remote, tak bisa orang masuk. Tetapi kalau kita tak baik dengan tetangga, maka rumah kita tidak akan kuat. Coba suatu hari datang orang yang tak dikenal, datang ke rumah tetangga sebelah, kita dengan tetangga sebelah tak baik. Datang orang tak dikenal, bang mau kemana bang? Itu mau merampok rumah tuh. Rampok aja bang, habiskan aja. Karena kita tak baik dengan tetangga kita kan. Tapi kalau kita baik dengan tetangga kita, ada orang yang tak kenal mau kemana? Jangan pernah dekat-dekat rumah tuh, karena kita menjaga. Begitu juga kalau rumah kita kecil. Kalau rumah kita kecil, kita baik dengan tetangga, akan kuat rumah kita itu. Pergi kita pulang kampung, pergi ke Bukit Tinggi, pulang kampung lebaran. Ada orang mau datang ke rumah tetangga sebelah. Rumah tetangga sebelah itu tak kuat. Ada orang yang mau mencuri, dihalangnya. Kenapa? Karena kita baik dengan tetangga. Kalau kita tak baik dengan tetangga, maka hubungan kita pun tak akan baik. Oleh karena itu, dengan 1443 Hijriah, maka hablum minallah kita harus baik, hablum minannas kita harus baik. Hubungan kepada Allah harus baik, hubungan kepada sesama manusia harus baik. Bersyukur sudah, kemudian tafakkur. Kemudian tafakkur apa? Muhasabah diri. Hubungan kita setelah kita tadi baik, apalagi muhasabah diri. Bagaimana sholat kita kemarin? Bagaimana puasa kita kemarin? Bagaimana ibadah-ibadah kita yang lain harus baik juga. 1442 Hijriah kita tinggalkan dengan yang tidak baik. Kita hijrah pindah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Ini kami ingatkan kepada generasi muda nih. Apalagi yang hadir ini banyak generasi muda. Mari kita tanamkan hari ini akhlak. Akhlak sangat penting. 1442 kita tinggalkan dengan akhlak yang tidak baik, maka kita pindah dari 1443 dengan akhlak yang baik. Akhlak mazmumah pindah kepada akhlak mahmudah. Dari akhlak yang tidak baik kepada akhlak yang baik. Hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada yang tua. Itu yang kami sampaikan. Oleh karena itu yang hadir pada hari ini anak-anak muda, mari kita rapatkan barisan. Kita jaga ukhuwah Islamiyah, kita kobarkan semangat muda. Apa artinya? Muda harus berkarya. Muda harus berkarya. Yang muda harus berkarya,
Yang muda harus berprestasi, yang tua memberikan dorongan kepada kita. Yang tua memberikan nasihat kepada kita. Yang muda, hari ini masih panjang perjalanan kita yang muda. Masih panjang. Gapai cita-cita setinggi mungkin. Hari ini harus punya tekad, harus punya niat yang muda-muda hari ini. Harus bisa bagaimana hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Baidatul yaumi khairum min dajajatil ghadi. Telur hari ini harus baik daripada ayam esok hari. Apa artinya? 1442 Hijriah, 43 Hijriah harus baik dari 1442 Hijriah. Apa artinya? Ada peningkatan dalam diri kita. Oleh karena itu, para Bapak Ibu pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini ukhuwah Islamiyah kita tetap terjalin. Ini luar biasa, sebuah apresiasi saya kepada Pak Tri, karena kemarin saya sakit juga, tapi alhamdulillah hari ini diberikan kesehatan, saya bisa hadir datang ke sekolah meskipun PPKM level 4, saya cari jalan lewat samping, lewat laut, Bu. Alhamdulillah saya usahakan supaya bisa hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Karena ustadznya masih banyak, saya mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Pak Ustadz. Sekali lagi Bu Ajah Rahimah, mudah-mudahan Bu Allah Subhanahu wa taala menjaga Ibu dan keluarga, Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan hijrah Indonesia, hijrah dari pandemi corona menjadi hilang semuanya pandemi ini, Bu. Ini kita harapkan ini. Kita doa bersama-sama nanti di ujung majelis. Mudah-mudahan kesempatan ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Samsur Rizal. Selanjutnya kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Balo Siregar dari SMA Negeri 14 Pekanbaru. Pada Ustadz, kami silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tak henti dan tak terhitung bilangannya. Sekiranya manusia, jin dan malaikat bersatu bersama untuk menghitung nikmat Allah, maka nikmat Allah itu tidak akan dapat dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Kata Buya Hamka, sekarang ini sudah ada teknologi komputer yang dapat menghitung triliunan, bahkan lebih. Sampai rusak komputernya, nikmat Allah belum juga terhitung katanya. Lalu kita ini harus bagaimana? Kita hanya pandai mensyukur. Bersyukur atas segala nikmat pemberian Allah. Bagaimana caranya? Caranya Allah tak banyak meminta kepada kita. Kita hanya disuruh bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah. Tapi jika kamu kufur, ingat, azabku sangat pedih. Arti bersyukur apa?
membawa nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada jalan yang diridhoinya, dan menjauhkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dari jalan yang dimurkainya. Itu saja sederhana. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti di hari Yaumul Mahsyar kelak akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan besar kepada kita dari baginda Rasulullah. Tentunya syafaat itu hanya didapatkan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Apa tanda cinta kepada Rasulullah? Ada dua. Yang pertama, banyak mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak membaca salawat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, kalau kedua ini ada pada diri kita, nanti di padang mahsyar akan mendapatkan syafaat. Oke, yang saya hormati ya, Ibu Dr. Hajar Rohimah yang telah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Sehat ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima Semoga kasih. sehat selalu Ibu. Salam kenal Ustaz. Iya, sama-sama Bu. Yang saya hormati Bapak Tri yang selalu memfasilitasi kita untuk berdakwah di kalangan pelajar dan yang lainnya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang besar tidak bisa saya sebut pangkat dan gelarnya, yang kecil tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para ustadz sebelum saya nampaknya sudah mengupas habis materi saya. Sudah bingung saya apa yang mau disampaikan. Udah disampaikan nampaknya semuanya. Kalau ada terulang sekali lagi apa yang telah disampaikan Ustadz sebelum saya mohon maaf. Mudah-mudahan kalau ibarat pisau, semakin diasah semakin tajam. Semakin diulang, semakin menempel lah kiranya di otak kita dan dapat kita amalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Memang susah berkoalisi dengan ustadz-ustadz keren di sini ini. Saya jadi minder nah jadinya. Baiklah Bapak Ibu, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mensiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membesarkan syiar agama Allah, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi sekarang ini tak terasa kita sudah masuk tahun baru Hijriyah 1443 Hijriyah. Kalau agama-agama yang lain, mereka menetapkan hari raya mereka itu dengan kelahiran tokoh-tokoh besar mereka atau orang-orang yang mereka agungkan. Kalau kita ulas sedikit sejarah tentang hijrah ini, tahun baru hijrah ditetapkan sesudah 17 tahun Rasulullah hijrah. Rasulullah sudah wafat dan 7 tahun sesudahnya pada masa Umar bin Khattab baru kalender Hijriah ditetapkan. Dibuatlah tahunnya. Dulu orang mengenal kejadian atau suatu hal yang besar dengan menyebutkan nama hal-hal besar pada saat itu. Contoh,
tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan disebut Amul Fil, tahun gajah. Tidak ada tahunnya. Tahun ketika paman Rasulullah meninggal dan istrinya meninggal, itu namanya Amul Huzni. Tahun duka cita, tahun kesedihan. Jadi tidak ada namanya tahun. Maka terjadi kebingungan di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika Umar mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, gubernur Basrah, beliau bingung, ini suratnya kapan ini? Tahunnya nggak ada. Yang ada hanya nama bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Nama bulan saja yang ada 12 bulan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama tahunnya belum ada. Maka pada masa Umar bin Khattab musyawarahlah mereka. Dari mana dimulai tahun Islam itu? Pada saat mereka musyawarah, ada yang mengatakan kita mulai dari Rasulullah lahir. Ada yang mengatakan kita mulai dari turunnya wahyu. Ada yang mengatakan ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Maka pendapat siapa yang diterima? Yang diterima adalah pendapat Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Kita tetapkanlah tahun 1 Hijriah itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Berdasarkan apa? Kenapa Ali bin Abi Thalib menetapkan seperti itu? Karena pada saat itulah sebenarnya Islam itu baru berkembang. Kata Raghib al-Isfahani, ada 3 hal yang terkandung di dalam hijrah itu. Yang pertama, pindah daripada kekafiran kepada Islam. Di kota Makkah, tempatnya orang-orang kafir. Orang-orang pembangkang, penyembah berhala, peminum minuman keras, penzina, dan keburukan-keburukan yang lain. Kemudian Rasulullah SAW pindah ke Madinah. Di Madinah, Islam berkembang dengan pesat. Sehingga sampai sekarang ini. Nah, tokoh yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam dan pondasi daripada penyebaran Islam sampai sekarang ini, kata Michael Herd dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah itu, yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Padahal beliau itu adalah seorang Kristen dari Amerika. Ketika dia pergi ke Kairo, Al-Azhar, ditanya, kenapa kamu membuat nama Nabi kami yang pertama, padahal engkau beragama Nasrani? Dia meneliti dengan objektif. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang pejuang, betul. Dia yang menggagas agama Islam menjadi berkembang sampai saat ini. Terjun langsung dia. Kalau agama Kristen bukan dia yang menyebarkan, bukan Isa yang menyebarkan agama Kristen katanya, tapi Paulus. Ini kita sedikit ikut campur dulu agama orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang saya sayangi. Yang kedua,
Kata Raghib Al-Isfahani, hijrah yang makna yang terkandung dalam hijrah itu yang kedua adalah pindah dari akhlakul mazmumah kepada akhlakul mahmudah. Apa arti akhlak? Kata Profesor Dr. Umar Bakri, akhlak itu adalah segala tingkah laku manusia, baik yang buruk maupun yang baik, semuanya itu akhlak. Sehingga dibagilah menjadi dua, akhlakul mazmumah dan akhlakul mahmudah. Akhlak yang buruk dan akhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang mana yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tentu yang dimaksud di situ adalah akhlakul mahmudah. Akhlak yang baik. Kita harus memperbaiki, mengupgrade akhlak kita sehingga lebih baik. Kenapa? Karena kita kejar-kejaran dengan maut, Bapak Ibu. Kalau kita tidak duluan bertaubat, maka maut yang duluan menghampiri kita. Kita kejar-kejaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita sebenarnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu yang surganya seluas langit dan bumi, sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u, kita garis bawahi kata wasari'u, segera. Segera, berarti kita tidak boleh menunda-nunda lagi, mumpung Allah masih beri kita kesempatan. Mumpung Allah masih berikan kita umur. Mumpung Allah masih beri kita kesehatan. Mumpung Allah masih beri kita kekayaan dan lain sebagainya, maka manfaatkanlah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terlalu cinta kepada dunia ini, kita ini akan kembali kepada Allah. Kata Rasulullah, kita ini di atas dunia singgah sebentar di bawah sebatang pohon, melap keringat, melepas lelah, lalu kemudian melanjutkan perjalanan. Dan perjalanannya itu adalah perjalanan yang jauh dan sangat lama sekali. Kenapa Pak Ustadz mengatakan seperti itu? Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 63 tahun. Dalam usia orang sekarang udah sehat lah itu ya Bu, Dr. Hajar Rahimah. Udah sehat tuh ya Bu ya? Udah Pak, alhamdulillah. Nah, ditanya orang itu apanya, resepnya, apa itu resepnya sehat kali? Nah, Rasulullah wafat usia 63 tahun. Kalau kita lihat kalender Hijriyah, sekarang sudah 1443. Rasulullah berada di kota Madinah 10 tahun, 1443 dikurang 10, 1433 tahun Nabi Muhammad sudah di dalam kubur. Kalau Rasulullah enak Ibu, enak Bapak, beliau sudah maksum dari segala dosa dan dia sudah dijamin masuk surga. Masuk kubur pun tidak menjadi masalah, berapa lama pun tidak menjadi masalah. Iya, yang menjadi masalah itu kita Bapak Ibu. Bayangkan 1400 tahun di dalam kubur, disiksa terus, ngeri itu. 1 detik saja kita terinjak puntung rokok, kita sudah main silat, main apa semuanya, loncat, refleks. Nggak tahan kita. Bagaimana kalau 1430 tahun kita masih di dalam kubur itu Bapak Ibu. Masih dalam kubur. Entah kapan terjadi kiamat. Wa innama indahu ilmu sa'ah. Tak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Allah yang tahu hari kiamat itu kapan terjadi.
Mama Lauren saja mencoba meramal itu kiamat. Dia yang kiamat duluan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus bersegera kepada ampunan Allah. Jangan cinta kita kepada dunia ini melalaikan kita kepada Allah. Kita boleh cinta kepada harta, tapi jangan masuk di dalam hati. Sedikit saja kita masuk dalam hati sudah lalai kita. Boleh berusaha kehidupan dunia, tapi jangan masukkan ke dalam hati. Ya, karena semua yang kita usahakan yang sehingga kita lalai kepada Allah hanya sebatas kerongkongan dan paling jauh sebatas tanah pemakaman. Ada 3 yang mengiringi jenazah ke kubur, kata Rasulullah. 2 kembali, 1 tinggal. Apa yang kembali? Istri dan keluarga. Istri dan harta. Maaf. Istri dan harta. Apa yang tinggal? Amal ibadah. Yang 2 tadi kembali, pulang. Tak ada yang mau tinggal di sana menemani kita. Iya. Bagaimanapun cinta kita kepada suami, sampai mau kawin lari karena cinta kepada dia, itu hanya sampai tanah pemakaman. Kalau sudah meninggal dia, kira-kira ya, saya ingin mau tanya Ibu Dr. Hajar Rohimah. Ya, Ustaz. Mohon maaf ini Ibu, saya mau bertanya ini. Katanya Ibu cinta sama suami. Sekiranya suami meninggal dunia, sesudah dikubur, pas malamnya jam 2, tengah malam, datang ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka dulu pintunya, dingin kali di luar. Ibu lihat dari jendela, udah ada di situ pocong. Berbaju putih. Ketuk-ketuk pintu. Kira-kira Ibu mau buka enggak pintunya? Ya, takutlah Ustaz kalau pocong. Takut ya Ibu ya? Iya. Takutlah kalau saya buka Bu. Ya. Kalau saya buka pintunya. Tapi pintu belakang lari. Takut Ustaz. Berarti itulah. Cinta kita hanya sampai di kuburan. Iya, betul Ustaz. Dan harta kita juga sampai paling lama sampai kuburan. Tak sampai saya rasa kira-kira gimana gitu kalau suami berwasiat ini, Ibu, saya kalau meninggal yang bawa jenazah saya ke kuburan itu mobil saya yang Pajero Sport itu. Kira-kira dikabulkan enggak wasiatnya? Enggak lah. Dikabulkan ya, Bu, takut sial. Gelar kita enggak kita bawa, Ustaz. Iya, takut sial kita ya, Ibu ya. Yang bawa kita ke kuburan itu adalah ambulan, walaupun bannya botak, itu yang dipakai. Iya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, momen tahun ini kita evaluasi, kita hisap-hisap diri kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita timbang-timbang diri kita sebelum nanti dihisap di hadapan Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal 1 biji zarrah daripada kebaikan itu nanti akan dihisap, dan siapa yang beramal daripada keburukan nanti dia akan melihatnya.
Kita berusaha memperbaiki diri sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Demi masa manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, dan saling menasihati dalam kesabaran. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan, karena masih ada lagi Ustadz yang akan menyampaikan sesudah saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada Ustadz Balwa Siregar. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Ustadz Syamsur Rizal. Pada Ustadz kami silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Kepada Ustaz kami silahkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi khususan bi hajatin niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Okay, continue. We start with number 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ya Rahman ya Rahim. Engkaulah yang Maha Penyayang ya Allah. Silakanlah kasih dan sayangmu kami bisa hidup di dunia yang fana ini ya Allah, dengan rasa kasih yang ya Engkaulah yang Maha Mengetahui ya Allah. Pagi ini kami mengadakan sebuah acara harap ridho dan kasih sayang darimu ya Allah. Oleh sebab itu kalau kegiatan kami ini sebuah kebaikan, tolong balasi kebaikan yang berlipat ganda ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Wafar yang Qahar, Engkaulah yang Maha Pengampun dan Maha Gagah Perkasa ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, hilaf dan salah kami ya Allah. Ampuni pula dosa-dosa orang yang telah memberikan, orang yang telah berjasa terhadap agama dan negara kami ya Allah. Ya Allah yang Qahar, Engkaulah yang Maha Gagah Perkasa. Kami ingin melakukan sesuatu yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, berilah kami kekuatan. Angkatlah dari negeri kami ini segala musibah dan bahaya ya Allah. Jauhkanlah kami dari virus corona ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Syafi, Engkaulah yang Maha Penyembuh ya Allah. Mungkin ada di antara kami, keluarga kami, ataupun saudara-saudara kami dalam keadaan sakit ya Allah, entah dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Angkatlah segala dari apa syarat ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Muqallibal Qulub, Engkaulah yang menguasai hati manusia ya Allah. Engkaulah yang menguasai dan menggenggam hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang ikhlas dalam segala amal yang kami lakukan. Ya Allah, jadikanlah hati yang pemaaf terhadap kesalahan saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini hati yang khusyuk dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Satukanlah hati kami ya Allah, bagaikan Engkau satukan ya hati kaum Muhajirin dan Ansor. Ya Allah, jauhkanlah hati kami dari suka memfitnah, jauhkanlah hati kami dari sifat sombong,
sehingga kami tidak mudah untuk diadu domba ya Allah, sehingga kami tidak mudah untuk diprovokasi ya Allah, sehingga kami menjadi umat yang bersatu, punya kekuatan dan punya kemampuan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau ridhoi dan Kau rahmati ya Allah, dan jadikan pula setiap kami yang Kau jaga dari fitnah dan ghibah ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah negeri kami ini ya Allah. Kami cinta kepada negeri kami Indonesia ini ya Allah. Selamatkanlah dari perpecahan, selamatkanlah kami dari segala fitnah ya Allah, dan angkatlah segala musibah yang ada di negeri yang kami cintai ini ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah doa kami ini ya Allah, sebagaimana Engkau menerima doa Nabi dan Rasul-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa kita terkabul pada hari ini dan acara kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selesai sudah tausiah kita pada hari ini, maka selesai pula lah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya Florentina selaku pembawa acara beserta tim yang terlibat memohon maaf bila ada silap kata dan perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ananda, Florentina. Terima kasih Floren. Bapak Ustadz, Ibu Rosti. Semangat. Salam Ya, Ibu. literasi. Alhamdulillah. Semoga Semangat, Bu. semua menguatkan kita ya Bu. Ya Mas Rik, kita tutup atau bagaimana? Selesai ya? Kayaknya udah selesai, Bu. Terima kasih ya semua ya yang hadir. Ini mudah-mudahan meningkatkan ketakwaan kita. Terima kasih semua. Sama-sama, Bapak, Ibu. Sama-sama Ibu. Ibu, Harus izin mau Iya Pak Ustadz, izin doakan lab, Bu. kita. Ya, Ada terima kasih LC, Ustadz Pak. semuanya. Kalau kita dari Mesir ingin dapat gelar RC Bunda, tapi kalau sekarang nggak mau LC, lulusan COVID. Lulusan Corona. Alhamdulillah, ini jalan. Nauzubillah min zalik. Iya. Makasih Bunda ya. Sama-sama Ibu. Sehat. Sampai ketemu. Iya Kalau dari Mesir Ustadz LC itu kebanggaan. Tapi kalau sekarang lulusan COVID enggak ada yang mau. Sulit. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah, tetap kuat, latahjan ya. Mungkin itu ya. Karena kita masih banyak aktivitas. Terima kasih semua yang hadir ya. Itu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.